Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami di sini tim Gasih langkah mundur langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Ya. Ya, tentunya malam hari ini adalah malam pertama kita ditugaskan ya dari Eyang Sabdowayah untuk menyelesaikan sebuah misi yang hingga saat ini kita tidak tahu misinya sebenarnya apa. Betul. Ya, intinya teman-teman, pertemuan saya dengan Eyang Sabdowayah tadi malam itu mengandung banyak sekali pelajaran. Betul. Di mana Eyang Sabdowayah itu melihat keadaan dunia sekarang itu sangat memprihatinkan. Ya, mereka berlomba-lomba sampai bertumpah-tumpah darah. Ya, hanya merebutkan sesuatu harta lah ya, katakanlah ya. Lalu sudah ada takarannya masing-masing ya, Mas. Menghalalkan segala cara, tidak bisa membedakan mana halal mana haram, semuanya sudah tidak bisa dibedakan. Yang terpenting saya mendapatkan banyak. Ya. Itulah sebenarnya tanda-tanda akhir zaman teman-teman ya. Kita sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya halal barokah ya. Namun yang ada di dalam benak kita, bagaimana caranya kita mendapatkan harta itu banyak, entah itu caranya bagaimana. Namun tidak semuanya, saya katakan kebanyakan. Betul. Ya. Betul. Dan tetap bertahankan untuk panjenengan semua yang masih mengutamakan halal barokahnya ya. Karena walaupun itu tidak banyak, untuk kehidupan insya Allah cukup nikmat sekali. Betul. Nah, Paling tidak membuat tanda-tanda akhir zaman ya, Mas. ya paling tidak itulah ya. Itu ya teman-teman. Dan Eyang Sabdowayah itu tadi malam menceritakan juga teman-teman ya, mengenai hakikat rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Hakikat rezeki yang diturunkan oleh Gusti Allah terhadap kita setiap malam melalui malaikat Mikail ya, yang dimana di sepertiga malam ya, sepertiga malam malaikat itu turun membawakan ya, kita mungkin pakai bahasa kita yang serba terbatas ya, Ya. cara papaha membawa keranjang, di mana keranjang itu diturunkan ke bumi, disebarluaskan kepada manusia, makhluk apapun hamba dari Gusti Allah ya. Dan setiap malaikat Mikail itu naik ke atas langit itu selalu bersedih. Kenapa? Kalau turun keranjangnya selalu penuh, kalau naik membawa pintu ampunan itu selalu kosong. Itu teman-teman ya, itu ada yang pernah berceramah seperti itu. Jadi ya, malaikat Mikail yang diutus oleh Tuhan untuk membagikan rezeki itu setiap malamnya selalu sedih karena bawanya keberatan, pulangnya keringanan. Nah itu sebagai ya mungkin gambaran untuk kesadaran kita saja ya teman-teman ya. Betul. Bahwasanya kita tidak usah takut yang namanya tidak kebagian rezeki. Nah, Semuanya pasti kebagian rezeki. Cuma pembedanya satu di sini. Kita harus memahami cara untuk membuka pintu rezeki itu sendiri. betul. Ada pepatah mengatakan rezeki itu jangan dikejar, namun dipancing. Salah satu pancingan yang paling bagus yaitu Sedekah. apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan, itu akan diberikan kembali oleh Tuhan kepada kita dan lipat gandakan sebanyak 7 kali. 7 kali. Betul. Ya, Betul. itu ya teman-teman. Bagi panjenengan yang mungkin sekarang masih dalam kondisi sulit dalam hal ekonomi, bersabarlah ya teman-teman ya. Saya yakin dengan adanya cobaan itu mendekat dengan jenengan ya, itu Gusti Allah tandanya sayang terhadap jenengan. Gusti Allah mengharapkan jenengan nangis mesra Ya, ya, yang ditunggu-tunggu.
yang sudah ditunggu-tunggu dan dirindukan oleh Tuhan. Setelah jenengan merasakan nangis mesra terhadap Tuhan, insya Allah rezeki Anda nanti dilipat gandakan kembali. Allahumma Amin. Oh, nah, jangan khawatir ya mas, cacing di dalam tanah aja dikasih makan kok. Nah. Oh, lagi kita di permukaan. Itu ya teman-teman ya. Dan tadi malam itu yang Sabdowaya juga mengatakan saya sebenarnya sudah memiliki apa namanya logam mulia, wafak logam mulia ayat 1000 dinar. Apa namanya? Wafak logam mulia 1000 dinar. Nah, bicara mengenai 1000 dinar, mungkin ini menurut penangkapan saya bukan yang dimaksud nilai dari uang 1000 dinar itu berapa. Namun monggo dicek ya teman-teman di dalam Al-Quran, di surat apa saya ya lupa. Itu ada beberapa ayat yang di mana ayat tersebut itu bagaikan 1000 dinar jika kita membaca. Iya, penggalan ayat ya mas. Iya, itu teman-teman ya. Jadi maksud dari 1000 dinar mungkin adalah bacaan itu yang mengandung nilai sebanyak 1000 dinar. 1 dinar sekarang berapa? 2 juta? Dinar, 1 juta. 1.700.000. Senilai emas sih mas. Ya, 1,7 lah ya. Iya. Wah, kalau 1000 dinar berarti Yes. 1,7 miliar. 1.700.000 Miliar. Ya, banyak banget ini ya teman-teman. Dan doakan kami teman-teman, karena malam hari ini kita mau menyelesaikan tugas dari Eyang Sabdowaya untuk menyempurnakan wafak logam mulia 1000 dinar yang sudah dipersiapkan. Namun dengan cara apa kita juga belum tahu. Contohnya kemarin itu Nyai Suwanggi, ternyata usut punya usut, Nyai Suwanggi adalah salah satu langkah pertama kita menyelesaikan dari wafak logam mulia 1000 dinar. Kita diuji, kita diberi beban, apakah kita ikhlas dan kita bisa melakukan itu dengan tulus serta cepat. Dan alhamdulillah teman-teman ya, tentunya ini bukan prestasi tim Gase ya, namun ini adalah sebuah prestasi kita bersama ya, perseduluran erat kita ya, jika kita dijadikan satu, luar biasa teman-teman ya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih yang sudah membantu serta menyelesaikan permasalahan dari tim Gase ya. Itu teman-teman. Terus malam hari ini kita mulai dari titik ini. Tadi malam ketemu Eyang Sabdowaya di sana. Di atas ya. Di atas. Kita menuju ke arah barat. Barat artinya ngulon. Kiblat. Kiblat. Gitu Ya. Mo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Amin. Tim Kasih. Langkah mundur, langkah ke depan. buka sholat mana yang tidak tim Gase ya. Ini pada dan jelas. Apa yo? Gun, kamera coba dinyalakan saja Gun. Baik teman-teman, di pertengahan jalan di sini saya melihat Ramai kan mas? ya, kalau dalam alam jin mungkin ya, di hadapan saya itu seperti bangunan megah, memiliki kubah yang besar. Mungkin Masjid. ini adalah masjid Tapi ramai. dari bangsa mereka. Itu kayak ada debat apa gimana sih? Namun kita belum tahu sebenarnya kenapa di halaman masjid ini Likuran Ramadan. itu Ini udah lawean sel. pada berkumpul ramai. Harusnya udah masuk. Coba kita tanyakan. Ya itu likuran. Itu likur. Malam Lailatul Qadar mungkin mas. Apa memang tradisi masjidnya gitu mas? Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah sifatullah wujudullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. Hati-hati. Ular Ada mas. ular. Sel. Bagianmu sel. Sini kun. Mending dipinggirin itu berbisa mas. Dimak. Pinggirin, baik pinggirin. Bisa nggak bang? Saya. Nyokot ya? Nyokot deh. Itu namanya ular cincin. Ya dicokot balik baik.
cincin emas Kun. Biarin apa di? Biarin Yang aja manggil lah. takut tembok mematuk. Suruh pergi, Pak, suruh pergi. Apa sih? Tambah ramai Mas. Maksud weling ya. Weling itu artinya Pesan. pesan. Bu, kalau Kan orang itu tadi Jawa, Wongso. kalau melihat ular weling itu berarti ada pesan dari leluhur, teman-teman. Dan kematian. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya berada di sini? Astagfirullah. Di sini yang jangan situ yang. Sini aja yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya harus kembali. Ada yang saya bicarakan kepada pengurus-pengurus masjid di sana. Ya, di masjid yang di hadapan saya itu apa yang telah terjadi, kok bisa-bisanya ramai sekali seperti itu? Berarti kau mendengar apa yang sedang kami bicarakan. Betul. Seperti ini. Masjid itu bernama Masjid Al-Maqdis. Al-Maqdis. Ya. Kami memiliki banyak jamaah. Dan kebetulan saya yang dituakan dan untuk mengurus masjid di atas sana. Oh ya. Saya terbiasa untuk menghafal jamaah-jamaah saya yang rutin ataupun sering berjamaah dengan kita semua. Namun selama 2 hari ini ada satu jamaah saya yang saya tidak melihat kehadirannya saat sholat berjamaah. Selama 5 waktu yang kami tunaikan, dia tidak hadir sama sekali. Padahal biasanya bahkan sebelum azan saja dia pasti sudah ada di dalam masjid. Entah itu untuk membersihkan masjid terlebih dahulu, entah itu untuk sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Pasti dia akan datang terlebih Awal. Berarti ramainya di masjid ini karena ada salah satu jamaah yang sudah 2 hari ini tidak datang. Tentu manusia, kami terutama di lingkungan ini itu layaknya seperti saudara. Ketika anggota keluarga kami di dalam masjid salah satu tidak hadir di ruang makan, pastilah kita akan mencarinya, entah itu ke kamar, entah itu kemana. Namun ini sudah 2 hari dia tidak datang, tidak ikut berjamaah dengan kami. Sholat Jumat pun dia tidak datang. Siapa kalau boleh tahu itu namanya, Tuan? Namanya Rohim. Rohim. Ya, Kenapa harus diperdebatkan? Kenapa kita tidak datangi saja ke rumahnya? Kita pastikan, siapa tahu memang Rohim itu sakit. Betul. kami juga berpikiran demikian. Saya rasa ada sesuatu yang terjadi kepada Rohim yang kami tidak ketahui. Yang kami tahu Rohim itu bukan dari lingkungan sini. Oh, Sepertinya dia berbeda dari wilayah ini. Namun sering sekali, bahkan setiap hari dia berkunjung ke masjid ini. Karena mungkin bagi dia masjid ini nyaman untuk dia pakai beribadah. seperti ini saja. Apa Yai? Ya. Tanya salah satu terhadap jamaah, ya. Barangkali ada yang tahu alamatnya si Rohim. Ya, kalau memang ada yang tahu, minta diantarkan ke sana. Ya, jika memang itu ada yang tahu, saya ikut sekalian pun nggak apa-apa, yo. Sekalian jenguk sesama Muslim. Mari, mari. Saya dengan senang hati menerima tawaranmu. Saya lihat juga kalian masih
dalam satu keyakinan dengan saya. Insya Allah. Kita saudara. Amin. Ya. Amin. Mari, manusia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya teman-teman ya. Kalau kita aktif di masjid, satu kali nggak datang mungkin masih dimaklumi, 2 kali nggak datang mungkin lagi sakit, 3 kali nggak datang mulai curiga. Kenapa nih? Ada apa nih? Kok tiba-tiba salah satu jamaah yang biasa rutin 5 waktu tiba-tiba tidak datang ya. Dan ternyata semua para jamaah itu mencarinya. Usut punya usut, mereka sepakat bahwasanya si Rohim sudah 3 hari tidak berangkat ke masjid. Takutnya nih, takutnya satu, ada masalah di jalan, yang kedua sakit, yang ketiga murtad. Itu yang paling yang dianti-anti itu loh. Betul. Lah, maka dari itu alangkah baiknya karena itu seumat dan seiman dengan kita bantu agar jamaah tidak pada reang. Ini benar itu masjid, Mas? Masjid. Ayo yuk, arah sana yuk. Manusia sesuai yang ditunjukkan oleh Darman kepada saya bahwasanya rumah Rohim itu berada di depan kita sekarang. Saya tidak tahu ternyata perjalanan dari tempat Rohim hingga ke masjid memakan waktu cukup lama. Iya. Itu bisa kita artikan bahwasanya ketika Rohim datang untuk sholat subuh sekitar jam 3:30 ataupun jam 4, dia sudah bersiap-siap dari rumah sejak sekitar jam 2. Itu rumahnya. Ayo Pak Yai, kita tanyakan langsung saja. Siapa tahu lagi sakit atau kenapa itu. Lumayan, Mas. Lumayan. Duh, Sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, Alhamdulillah. ada itu. Ada yang menjawabnya. Tarik lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Nyai. Saya Abdul Kemi. Abdul Kemi. Benar. Saya salah satu pengurus masjid yang mana masjid itu sering digunakan Rohim untuk beribadah di sana. Saya salah satu pengurus masjid. Namun dalam beberapa hari ini kami semua jamaah dari masjid itu merasa ada yang kurang jamaahnya, yaitu tidak ada kehadiran dari Rohim. Saya mau mengetahui sebenarnya kemana Rohim. Apakah dia sedang sibuk bekerja ataupun ada terjadi apa yang saya tidak ketahui. Terus terang, Nyai, saya semua merasa ada yang kurang ketika salah satu jamaah tidak ikut sholat berjamaah bersama kami. Seperti ini. Saya bingung menceritakannya. Ceritakan saja. Suami saya si Rohim itu sebenarnya sudah 2 hari yang lalu
meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2 hari yang lalu Iya, Rohim meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya yang satu masjid sering beribadah berjamaah bersama Rohim malah tidak tahu kabar ini sampai 2 hari? Mohon maaf Nyai, bukan maksud saya tidak mau datang ke pemakaman mendiang Rohim, namun saya dan jamaah yang lain sungguh tidak mengetahui bahwasanya Rohim sudahlah tidak ada. saya juga tidak tahu. Teman-teman suami saya itu di mana saja saya juga kurang tahu. Tapi untuk di sekitaran sini itu datang semua, alhamdulillah. Selama saya mengenal Rohim, saya mengenal dia sebagai sosok yang luar biasa. Bahkan saya berani bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya beliau adalah orang yang baik. Amin. Beliau adalah orang yang sangat taat beribadah. Yang saya harapkan mendiang Rohim meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Namun sebelum beliau pergi, apakah ada sesuatu yang disampaikan terhadapmu, ataukah ada pesan untuk siapapun yang diucapkan oleh si Rohim? Kejadian itu sangatlah cepat. Jadi saya tidak menerima pesan apa-apa. Hanya saja di detik-detik terakhir sebelum suami saya mengembuskan napas terakhir, suami saya mengulang kata-kata, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Itu diulang-ulang terus sebelum suami saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehabis itu suami saya sudah pergi. Untuk pesan-pesan yang lain saya tidak mendengarkan. Subhanallah. Nyai, apakah engkau tidak tahu apa arti yang tersembunyi dari 3 kata yang diulang-ulang oleh Rohim sebelum beliau meninggal dunia? Saya tidak mengerti apa Yai maksud Seperti ini. kata-kata itu. Seperti ini Nyai. Walaupun Rohim meninggal dunia, ketika Nyai mengatakan bahwasanya Rohim meninggalkan pesan yang berulang-ulang itu, saya menjadi bangga terhadap Rohim. Kau tahu, setiap dari makhluk yang bernyawa itu akan menemui kematian. Iya Pak Yai. Dan setiap insan yang hendak akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan ditampakkan segala pahala dan dosa-dosanya. Ucapan yang pertama yang keluar dari mulut Rohim adalah, kenapa tidak jauh lagi? Iya. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kita sama-sama tahu Rohim sholat 5 waktu di masjid, di tempat saya berada. Jarak yang ditempuh Rohim untuk sampai ke masjid itu sangatlah jauh.
Rohim ditampakkan semua pahala-pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jarak yang jauh. Hanya dia ingin menunaikan ibadah, kewajiban untuk beribadah, kewajiban untuk sholat. Ketika dia meninggal, dia ditampakkan seolah-olah Allah mengatakan, Rohim, ini adalah pahala kamu ketika kamu menuju ke tempat ibadah untuk menunaikan kewajibanmu. Rohim menganggap jarak yang sekian jauhnya itu masih terlalu dekat. Harusnya Rohim berharap jarak itu lebih jauh lagi, sehingga pahalanya akan sangat luar biasa yang diterima oleh Rohim. Kau tahu, satu langkah kaki pertama ketika kita berjalan menuju ke tempat ibadah ataupun masjid, derajat kita dijunjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Luar biasa sekali, Rohim. Dan yang kedua, ucapan Rohim yang kedua adalah, kenapa Tidak yang baru. tidak yang baru? Saya teringat Rohim pernah bercerita ketika dia menuju ke tempat beribadah ataupun masjid, dia selalu berpakaian lebih ataupun banyak. Iya. Pakaian yang pertama, benar manusia, pakaian yang pertama dia katakan selalu pakaian yang baru. Pakaian yang kedua dia katakan pakaian yang bagus untuk menghangatkan badan. Dan pakaian yang ketiga untuk menutupi kalau ada najis yang mungkin menempel di bajunya, dia tinggal melepaskannya saja. Di perjalanan menuju ke dalam masjid, menuju ke arah masjid, Rohim pernah bertemu dengan seorang pengemis tua yang kedinginan. Lalu karena kebaikan dari hati Rohim, Rohim memberikan baju yang dia kenakan untuk pengemis itu. Namun yang diberikan Rohim adalah baju yang paling pertama dia kenakan di luar tubuhnya. Sehingga itu dia menganggap, kenapa tidak yang baru? Harusnya saya memberi pengemis itu adalah baju yang baru. Karena pahala untuk bersedekah kepada siapapun yang membutuhkan itu sangatlah luar biasa. Dan ucapan yang ketiga adalah, kenapa tidak semuanya? Iya. Kau tahu, Nyai, semua makhluk hidup setelah dia masuk ke alam kubur, hanya satu yang dia inginkan, kembali. Dan satu juga yang dia inginkan, bukan sholat, bukan berpuasa, bukan naik haji, namun bersedekah. Sang mayat yang ada di dalam kubur itu berharap, semoga saya diberi waktu 1 hari saja untuk kembali bangkit ke dunia. Saya akan serahkan semua harta saya kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi saya bangga terhadap Rohim. Di akhir hidupnya, saya rasa dia ditampakkan pahala-pahala selama dia hidup. Semoga apa yang dia lakukan selama dia hidup diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah. Dan untukmu, Nyai, saya ikut berbelasungkawa. Semoga engkau diberi ketabahan. Terima kasih ya Pak Yai. Ya, sama-sama. Mungkin hanya itu, Nyai. Saya sudah tahu kabar dari Rohim dan saya akan mengumumkannya kepada jamaah-jamaah yang lain. Saya menitip pesan kepada Abah Yai. Silakan. Jika ada ucapan atau kelakuan yang tidak disengaja kepada teman-teman suami saya, tolong sampaikan maaf Abah Yai.
Ya, saya akan sampaikan pesan ini terhadap yang lain. Ya sudah Pak Yai, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sungguh luar biasa manusia. Baru kali ini saya diceritakan dan langsung tergambar di pikiran saya bagaimana ketika Rohim dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini begitu indah, dan ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia yang mungkin seiman dengan kita. Ya, Pak Yai, dari apa yang tadi diucapkan oleh Rohim di ujung kematiannya, serasa kebaikan-kebaikan yang udah dilakukan masih kurang ya. Benar, itulah yang terjadi. Dan itu sebaliknya juga bagi para pendosa. Dia akan ditampakkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Hal yang mengerikan ditampakkan di depan mata sebelum benar-benar nyawanya terlepas dari tubuhnya. Dan terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih juga untuk Pak Yai atas pelajarannya. Ini sangat luar biasa untuk saya pakai dalam kehidupan ini. Ya, terima kasih ya Pak Yai. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Yai. Sama-sama manusia. Saya Marcel. Ya, panggil saja saya Kemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang sangat berharga telah ditunjukkan ya, langsung di depan kita, bahwasanya ya seperti yang tadi jenengan lihat, kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak yang baru, dan kenapa tidak semuanya. Intinya teman-teman ya, ketika kita mau menemui ajal kita, ada hadis yang mengatakan bahwasanya akan ditampakkan ya, semua perbuatan pahala-pahala kebaikan kita semasa kita hidup. Ayo teman-teman, mumpung kita masih di bulan suci Ramadan ya, kita gunakan bulan yang penuh berkah ini, yang tinggal menghitung hari ya dengan sebaik mungkin ya. Mohon maaf teman-teman, Mas Gase ngajari temen lah kaya ngerti. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu, namun sebenarnya dalam hati lubuk saya yang paling dalam ya, barangkali ada yang lupa dan saya mengingatkan ya, bukan untuk menggurui, ayo kita belajar bareng-bareng ya, mengingatkan dalam hal kebaikan. Insya Allah nanti kita akan jaya saya. ya, Amin. Amin. di surganya Gusti Allah. Amin ya Amin. Rabbal Alamin. Ayo bareng-bareng, yuk kita lanjut ke barat lagi untuk mencari Balik apa lanjutan? Hah? Balik yuk. balik, untuk mencari apa tugas dari Eyang Sabdowaya. Jom. Tujuannya apa sih, Mas? Tujuannya apa tujuannya?